Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sahabat rumah belajar, sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki organ internal dan eksternal. Menahan buang air kecil dapat mengganggu fungsi organ reproduksi. Apa saja fungsi organ-organ reproduksi itu? Kali ini kita akan membahas fungsi organ reproduksi pada pria. Simak video ini sampai tuntas ya. Halo sahabat rumah belajar, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kesempurnaan. Kelengkapan organ reproduksi merupakan salah satu kebesaran Tuhan. Kita jangan hanya sekedar punya organ reproduksi, tapi harus tahu juga apa fungsinya. Yuk belajar sama-sama fungsi organ-organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar merupakan organ reproduksi yang terletak di bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam terletak di dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, apa saja fungsi dari organ reproduksi pria? Yuk kita bahas satu persatu. Bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kuluk. Kuluk inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Pada bagian dekat penis, terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Di dalam skrotum terdapat sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Saat ini mungkin usia kamu 13 atau 14 tahun. Pada usia ini, testis sudah mulai produksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut di beberapa tempat tertentu, misalnya kumis, ketiak, dan pada kemaluan. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Sperma dikeluarkan melalui saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan berfungsi menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Proses keluarnya sperma inilah disebut dengan istilah ejakulasi. Nah, kita lanjut pada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Apa fungsi dari ketiga kelenjar tersebut? Nantikan penjelasannya pada video berikutnya.
Nah, sahabat rumah belajar, sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Tingkat kesuburan pria tidak bisa terlepas dari fungsi kelenjar reproduksi. Apa saja fungsi kelenjar reproduksi bagi pria? Simak video ini sampai tuntas. Sahabat rumah belajar, kelenjar reproduksi pria terdiri dari 3, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Apa saja fungsi dari ketiga kelenjar tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Kelenjar pada organ reproduksi pria terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih pria. Letak persisnya adalah di atas kelenjar prostat dan di depan rektum, dengan ukuran rata-rata kurang lebih 5 cm. Apabila vesicula seminalis bermasalah, akan mempengaruhi proses reproduksi pria secara keseluruhan. Ada 4 fungsi kelenjar vesicula seminalis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, memproduksi air mani. Yang kedua, memberi energi pada sperma. Ketiga, mengeluarkan air mani. Dan yang keempat, menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar ini memiliki pH 7,3. Kelenjar ini mengandung mukus, fruktosa, asam askorbat, prostaglandin, dan enzim pengkoagulasi. Berikutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat berada di bawah kandung kemih, melingkari bagian atas uretra. Tidak seperti vesicula seminalis yang jumlahnya sepasang. Kelenjar prostat hanya terdapat 1 buah saja. Kelenjar prostat berfungsi mensekresikan suatu zat berupa cairan encer yang berwarna putih menyerupai susu hingga keabu-abuan. Cairan ini disekresikan melalui saluran ejakulasi untuk bersatu dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis. Kelenjar prostat ini menyumbangkan sekitar 30% dari total volume air mani yang diproduksi. Berikutnya adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra. Kelenjar ini memproduksi cairan kental yang jernih dan bersifat basah ke dalam uretra. Hasil sekresi kelenjar ini berkontribusi sekitar 5% dari air mani. Kelenjar ini memiliki fungsi sebagai penetral urin asam yang tertinggal di dalam uretra dan juga berfungsi sebagai cairan lubrikasi pada uretra. Kelenjar Cowper dapat ditemui hampir di semua mamalia jantan, namun tidak ditemui pada anjing. Pernah mengalami mimpi basah? Biasanya air mani keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Apa sebenarnya air mani itu? Yuk kita bahas. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat anak berumur 10-14 tahun. Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Sperma dibentuk di dalam testis. Proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran panjang yang berkelok-kelok yang disebut dengan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi proses spermatogenesis. Ini merupakan potongan melintang tubulus seminiferus. Di dalam potongan ini terdapat spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Lalu, bagaimana proses pembentukan sperma itu? Simak video berikut ini. Proses ini diawali dengan pembentukan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Diploid berarti terdiri dari 46 kromosom. Kemudian spermatogonium ini membelah secara mitosis dan membentuk spermatosit primer yang juga bersifat diploid atau 2N.
Kemudian, spermatosit primer ini membelah secara meiosis dan terbentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini kemudian berkembang menjadi spermatozoa dan terbentuklah sperma matang. Jadi, proses spermatogenesis itu diawali dengan pembentukan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini membelah secara mitosis dan terbentuk spermatosit primer yang bersifat juga diploid atau 2N. Spermatosit primer ini membelah secara meiosis dan terbentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan spermatid. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa dan spermatozoa berkembang menjadi sperma. Menggunakan celana jeans ketat dapat mengganggu fungsi organ reproduksi, terutama bagi wanita. Nah, apa fungsi dari organ-organ reproduksi pada wanita? Simak video ini sampai tuntas. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang dibedakan menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Dan berikut fungsinya. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis merupakan jaringan lemak berupa gundukan yang dapat dilihat secara langsung. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Berikutnya labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi. Berikutnya labia minor. Terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi serta melindungi pembukaan vagina serta uretra. Permukaannya sangat rapuh dan sensitif, sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Berikutnya klitoris. Klitoris merupakan benjolan kecil yang berada di dalam labia minor. Klitoris ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris dikelilingi oleh banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang. Selanjutnya kelenjar Bartholin. Kelenjar ini memiliki ukuran berbentuk seperti kacang yang berada di permukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya organ reproduksi bagian dalam. Organ ini terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Selanjutnya rahim atau uterus. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah inilah disebut dengan menstruasi. Berikutnya ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga pinggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Berikutnya tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur yang bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Nah, selanjutnya adalah serviks atau mulut rahim. Serviks adalah bagian bawah dari rahim yang berhubungan dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Nah, adik-adik,
Jadi, organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.